Pemirsa, dua kelompok massa bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antara dua perusahaan tambang nikel. Bentrokan dua kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambung Sango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samayon. Namun, polisi sudah sigap, aparat dari Satrimob dan Polres Buton dalam hal ini Polsek Pasar Wajo mengantisipasi sehingga kelompok tersebut tidak saling kontak fisik langsung, hanya saling pelemparan. Terjadi beberapa menit, setelah itu situasi bisa kembali normal dan kondusif. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial WM melontarkan kalimat tidak pantas hingga menjadi sorotan keras dari masyarakat. Narasi yang disampaikan menjadi kontroversial sebagai pejabat publik. Bos, aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Sebagai anggota legislatif Provinsi Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan bikin kecewa masyarakat. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Oknum anggota berinisial WM alias Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Membawa hugil langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Dalam video itu, WM menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar bersama seorang wanita di dalam mobil. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral itu dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan. Badan Kehormatan juga pada Senin mendatang akan meminta klarifikasi kepada anggota DPRD yang viral tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi usai video dirinya yang menyebut soal merampok uang negara hingga viral dan menuai sorotan publik. Ya, klarifikasi tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya dan sebuah video pernyataan yang diunggah bersama sang istri. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Sementara Bupati
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Ya, kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir, berjualan aneka dagangan, menyiasati ketiadaan stok BBM. Shell sampai jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, jualan... Kita juga ada durian montong atau kue lapis ya. Kalian mampir ya. Kasian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta,
Para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan akan mengkaji skema impor BBM satu pintu. Hal itu mencuat usai kelangkaan BBM di SPBU swasta yang diduga akibat stok yang menipis. Kantor Staf Kepresidenan akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kepala Staf Kepresidenan Kodari menilai isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding. Sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya yang menyebut kebijakan pemerintah diprediksi bisa menghilangkan pilihan bagi konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Sementara Ketua Komisi 12 menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta akibat meningkatnya permintaan dari konsumen. Tetapi kan kalau kita lihat ini mungkin terjadi peningkatan demand juga. Dan sebetulnya ini kan tadinya untuk kuota itu tadinya per 1 tahun. Nah sekarang ini dibagi 2 per 6 bulan, kemudian juga sebetulnya sudah plus 10%. Jadi kalau menurut perhitungan dari Dirjen Migas, harusnya ini sudah cocok lah. Nah cuman mungkin ada satu dan lain hal, misalkan kenaikan demand, ini yang mungkin faktor yang menjadi peningkatan kebutuhan tersebut. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah pemberhentian karyawan SPBU. Padahal Kementerian ESDM mengklaim telah memberikan kuota impor ke pihak swasta hingga 110%. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM ungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut putranya Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini saat dilangsungkannya reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu lalu. Sementara itu Jokowi juga menegaskan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden, hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memerintahkan relawan Bara JP untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Kemarin dari relawan Bara JP sempat
menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Karena ada yang bertanya mereka. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI Polri, serta pejabat negara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres nomor 79 tahun 2025 ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Ketentuan tentang menaikkan gaji ASN dalam Perpres tersebut termuat di bagian lampiran pada program hasil terbaik cepat dalam RKP tahun 2025 di nomor 6 dari 8 program hasil terbaik cepat. Selain menaikkan gaji ASN, PAD lampiran Perpres 79 tahun 2025 juga akan memberlakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Prime, pemirsa, penolakan sirine strobo dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang menggunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tato-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya sejumlah warga menyatakan tidak setuju dengan gerakan Stop Strobo ilegal ramai di media sosial. Seperti apa tanggapan dari masyarakat umum dan praktisi keselamatan berkendara perihal fenomena stop penggunaan strobo ilegal? Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya kadang
ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Kita tahu yang hidup di Jakarta, kemacetan merupakan kegiatan hal-hal yang sehari-hari kita temukan. Ya, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho tengah mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo oleh pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor-Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan, semoga tidak usah harus pakai tatot lagi lah. Setuju ya? Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi minta pejabat tidak semena-mena saat memakai fasilitas sirine dan lampu strobo ketika di jalan. Bahkan Prasetyo Hadi juga menegaskan pihaknya telah memberi surat edaran kepada pejabat agar memperhatikan kepatutan dalam menggunakan lampu strobo. Yang pertama tentu kami, Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong ya, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu, tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Ya, tidak sembarangan kendaraan atau mobil yang boleh menggunakan lampu strobo atau lampu rotator. Dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia.
Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, sementara itu warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti sendiri. Dan berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Ya, lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi menggunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang memakai dan menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator, maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji aparatur sipil negara dan pejabat negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, Salon Pas. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kamu nggak perlu repot lagi. Kini, deterjen pelembut pewangi jadi satu dalam Gentle Gen 3-in-1.
bersih dan lembut di tangan. Baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup satu Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi, jadi satu. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Telkomsel, Jasara Harja, dan juga Pertamina juga. Ya, penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan. Ya, sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN, Doni Oskaria pernah menduduki beberapa jabatan strategis, dari Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN. Dan berikut profil singkat Doni Oskaria. Doni Oskaria lahir di Sumatera Barat 26 September 1969. Tahun ini usianya tepat 56 tahun. Sebelum diangkat menjadi PLT Menteri BUMN, Doni menjabat sebagai Wamen BUMN periode 2024-2025. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2020 hingga 2024. Doni juga pernah menduduki jabatan sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk, dan anggota Komite Ekonomi dan Industri atau KEIN. Doni juga tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Doni mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan Asian Institute of Management di Filipina. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Metro Jaya menggelar kegiatan Jumat Peduli di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Kapolda Metro Jaya dalam menjaga keamanan Jakarta. Selain itu, kegiatan ini merupakan tugas rutin kepolisian untuk membangun sistem keamanan dan menjaga lingkungan. Kapolda Metro Jaya juga mengingatkan seluruh jajarannya selalu menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menciptakan rasa aman bagi warga. Ya, dalam kesempatan ini Kabid Humas menyampaikan apresiasi kepada komunitas ojek online yang hadir. Kegiatan yang baru saja kita saksikan bersama adalah kegiatan Jumat Peduli Polda Metro Jaya dan jajaran yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dan 13 Polres di jajaran Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pimpinan Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada mitra-mitra Kamtibmas untuk terus bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam membangun kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif. Ya, kita beralih ke informasi internasional, pemirsa. Gas air mata dan pertempuran jalanan meletus di Paris, Perancis. Ribuan demonstran bergabung dalam aksi mogok nasional mengecam pemotongan anggaran pemerintah. Ribuan pekerja transportasi dan guru turun ke jalan di kota Paris pada Kamis menuntut kenaikan gaji terkait dengan inflasi. Bentrokan meletus dengan polisi selama demonstrasi berlangsung. Petugas menyeret salah satu demonstran dan menembakkan gas air mata saat pengunjuk rasa melemparkan benda-benda dan membakar papan reklame.
Polisi anti huru-hara mengangkat perisai untuk menangkal proyektil saat etalase pertokoan dan fasilitas umum dirusak. Beberapa peserta demonstrasi terlihat ditahan sementara polisi bergerak untuk membubarkan massa. Gelombang protes terjadi di tengah seruan serikat pekerja untuk melakukan pemogokan umum agar pihak pemerintah Prancis menghentikan langkah-langkah penghematan dan mengatasi ketidakpuasan publik yang berkembang. Langgar kejahatan senjata Israel kembali menyerang bangunan di desa Fartibnit di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai bangunan militer Hizbullah. Rekaman menunjukkan momen serangan Israel ke bangunan di desa Fartibnit di Lebanon Selatan. Kepulan asap mengepul sementara personel pertahanan sipil dan mobil pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Serangan terjadi setelah IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk untuk menjauh setidaknya 500 meter dari bangunan yang mereka klaim digunakan oleh Hizbullah. Israel telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November tahun lalu. Dukungan para selebritis dunia untuk Palestina semakin menguat. Dukungan berupa konser awal hingga musik layanan daring di Israel. I played for France and Manchester United. Selebritis dunia dari berbagai latar belakang seni berkumpul dan menjadi pengisi acara konser Together for Palestine yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Rabu waktu setempat. Acara yang digagas oleh Brian Eno, produser grup musik dunia ini, mencuri perhatian media saat legenda sepak bola Eric Cantona ikut mengkritik kebijakan FIFA yang masih membiarkan tim nasional Israel bermain. Tidak hanya sejumlah musisi dan juga mantan legenda sepak bola, namun juga kehadiran aktor ternama Inggris Benedict Cumberbatch yang membacakan puisi berjudul On This Land There Are Reasons to Live. Puisi yang berisi tentang cinta untuk Palestina sebagai satu-satunya tanah air untuk sang penyair. Konser Together for Palestine digagas musisi Brian Eno berlangsung selama 5 jam guna menggalang dana untuk organisasi kemanusiaan Palestina. The tyrants from songs. على هذه الأرض. Pemirsa, satu truk bantuan kemanusiaan dari relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia kembali dikirimkan ke Gaza, Palestina. Selain itu, 5.000 paket bantuan bahan pangan juga didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Indonesia kembali mengirimkan bantuan sembako melalui jalur darat perbatasan Yordania Palestina sebanyak 1 truk dengan muatan bahan pangan bertonton. Relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan bahan pangan kepada rakyat Gaza sebanyak 5.000 paket bahan pangan di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Saat ini pintu perbatasan Yordania Palestina dijaga ketat oleh tentara Zionis Israel dan menjadi kendala bantuan kemanusiaan hingga tidak bebas masuk dan menyebabkan kelaparan akut di Gaza Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami kirim kembali bantuan berupa paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Semoga bantuan ini cepat sampai dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, jalur komunikasi via internet diputus sepihak oleh pihak Zionis Israel, sehingga informasi terjadinya genosida di Gaza tidak terinfokan ke publik. Yang mengakhiri misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, kapal Observer yang mengangkut sejumlah delegasi dari berbagai negara diberangkatkan dari Pelabuhan Gamart. Kapal ini akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya yang sudah lebih dahulu diberangkatkan dari berbagai pelabuhan di Eropa dan Tunisia. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Rena Ramsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Observer yang digunakan sebagai kapal pemantau dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan diberangkatkan dari pelabuhan Gamar, Tunisia. Di belakang saya ini merupakan kapal observer, kapal yang bertugas sebagai pemantau atau kapal observasi dalam pelayaran global Sumut Flotilla. Kapal ini nantinya akan bergabung dengan kapal-kapal lainnya yang sudah berlayar sebelumnya dari Tunisia maupun Italia. Dalam kapal observer ini, Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein ikut serta berlayar bersama Koordinator Sumut Nusantara asal Malaysia yaitu Nabil Arburi dan sejumlah delegasi dari negara lain. Muhammad Hussein, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC, menjadi salah satu penumpang kapal observer. Menurutnya, kapal ini membawa sejumlah tokoh penting dalam Global Sumut Flotilla, termasuk sejumlah anggota steering komite Global Sumut Flotilla. Dari Inggris ya, jadi kapal-kapal ini memang kapal-kapal yang spesial atau seatnya itu untuk mereka yang memiliki bargaining juga untuk bisa hadir dalam misi ini dalam waktu 24 jam. Kemungkinan kita sudah bisa bergabung bersama atau konvoy.